kabarnya Pak, Mbak sekarang? Sehat-sehat kan? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat di PPKM. Ini rumah beda ya Pak sama dalam Pinarak? Beda. Oh beda. Jauh Ini Mbak? rumah di Komandaman ini. Oh oke. Nggak jauh sih sebenarnya. Gak jauh dari sini ke dalam Pinara. Paling 5 menit lah. 50 menit. Jalan kaki bisa ya Pak? Ya bisa, tapi kalau jalan kaki agak lumayan. Tapi kalau naik kendaraan pada 5 menit. 10 menit. Oh oke. Terus gimana Mbak kondisi dalam Pinarak sekarang? Kondisi sekarang sih sebenarnya apa sih tetap kita bersihin ya, maksudnya tetap standby buat kalau tiba-tiba ada tamu masuk tetap ready. Cuman kondisi PPKM-nya sekarang emang lagi lesu ya, semua penginapan lesu. Jadi ya kita bersabar aja sih, nunggu PPKM ini juga mungkin selesai juga, terus segera reda buat bisa kembali normal lagi sih. Jadi tetap walaupun kita PPKM tetap aktivitas buat di dalam Pinara tetap kita bersihkan biar tetap terawat. Tapi waktu tiba-tiba ada tamu atau ada yang mau nginep tetap bisa sih. Cuman karena memang mungkin kondisinya sekarang lagi PPKM dan semua penginapan lagi lesu ya. Jadi ya masih nunggu aja sih kita, dari kita sih masih berharap semoga masih ada ada inilah kemajuan lah dari sebelumnya. Udah dari tahun kedua ya ini kita ada wabah ini, jadi ya udah kita cuma bisa sabar aja sih nunggu buat supaya bisa balik normal lagi gitu. Tapi begini juga, walaupun di sana dalam Pinara ya paling tidak kita maintenance ya, berapa hari kita ke sana kita bersihkan. Kemudian kan di bawah itu ada coffee shop-nya ya, ada Sinom ya yang kita gunakan. Jadi tidak terlalu sepi sekali sih. Di situ masih malam itu masih ada kegiatan lah di bawahnya. Kebetulan kan yang di bawah kan kita pakai Sinom kopi. Kafenya masih jalan ya Pak? Sementara ini masih jalan. Tapi dengan PPKM ini hanya ini aja, karena nggak boleh ini toh, nggak boleh kerumun, jadi dia hanya itu aja, kue aja. Oke. Ya, sebelumnya selamat datang Mbak Ratna. Jadi kenalin Mbak Afifa, Pak Suroso. Ini Mbak Ratna, partner baru Bukit Vista juga yang baru bergabung. Baru aja 1 bulan. Dan bergabungnya lagi masa-masa pandemi, terus kondisinya sama. Boleh Mbak Ratna kenalan sama Mbak Afifa dan Pak Suroso, juga teman-teman Bukit Vista di sini. Ya, selamat sore Mbak Patricia, Pak Suroso sama Mbak Afifa. Salam kenal. Kenal juga. Salam kenal ya, Mbak Galen. Iya. Oke, Pak. Saya tinggalnya di Borobudur, tapi ada apartemen di Jogja. Sekarang nggak bisa ke sana lagi. Oh, ke sana nggak bisa, Mbak? Ditutup ya? Ditutup. Kan ditutup. Aku nggak punya, maksudnya platku kan AA. Oh, alah. Magelang Jogja nggak bisa masuk gitu? Beda provinsi. Oh, iya ya, Jawa Tengah sama DIY ya, Mbak. Walaupun dekat ya. Di Borobudurnya di mana, Mbak Ratna? Apanya, Pak? Di Borobudur di mana? Di daerah Ringen Putih saya. Dekat itu ya, Candi gitu enggak? Lumayan ya, sekitar 5 kilo lah. Berarti dekat emang dari. Iya. Oke, terus Pak, mau tanya Pak Suroso, Mbak Afifa, kan selama PPKM ini, mau tanya dulu nih, ada tamu nggak sebulan April sampai bulan Juni terakhir kemarin di dalam Pinara? April ya? April sampai Juni, April sama Juni yang terakhir. April itu yang terakhir, ya masih ini sih, masih
Maksudnya dari kerabat ya, bukan dari tamu dari apa namanya, dari online ya. Jadi kita masih kayak eh, tamu yang lama, tapi langsung hubungin saya gitu. Kalau dari Bukit Visa mungkin belum ada ya. Oke oke, iya. Itu belum ada. Cuman kalau misalnya dari yang offline, yang maksudnya yang langsung hubungin saya Kak, karena teman saya itu ada 2 kali kalau nggak salah sih, 2 kali manja itu. Emang lagi lesu banget sih dari bulan April itu belum belum ada masuk. Dulu ada temannya itu kan wisuda ya, jadi orang tuanya yang ke situ ya Mbak. Kemudian wisuda, kemudian menghubungin Afif, biasanya kan yang lama sih. Pengalaman yang lama gitu, jadi ya karena dekat juga dengan UMY kan, jadi iya, biasanya ada satu lagi baru, tapi dia emang langsung sih, maksudnya lewat offline ya, jadi dia langsung datang sih waktu itu. Maksudnya hubungin, terus dia survei langsung ke dalam Pinara, terus tapi dia nggak lewat online, dia offline gitu. Oke oke. Dari kita sendiri sih belum sih, sampai ini dari bulan April itu belum ada masuk lagi. Terakhir tuh bulan apa ya, Januari kah, Februari, ya lupa sih. Udah lumayan lama sih kalau dari Bukit Vista belum ada masuk lagi. Kalau kapasitasnya itu juga waktu itu saya masukin tuh nggak serumah sih, dia cuma butuh mungkin 2 kamar, 3 kamar gitu, nggak satu rumah, karena satu rumah kan 5 kamar yang otomatis Iya. banyak kan, apalagi sekarang lagi pandemi gini jarang sih orang mau masuk grup gitu. Rata-rata mungkin dari 2-3 kamar sih paling yang terpakai dari satu rumah itu. Gitu. Iya, iya. Terus Mbak Ratna sama Mbak Afifa nih, kan ini udah tamu sepi gara-gara PPKM juga makin membatasi perjalanan. Misalnya kalau dari luar kota tuh harus ada vaksin, nggak cuma tes COVID doang. Itu kan membatasi perjalanan. Nah, kemarin pas sharing-sharing dengan teman-teman partner Nusa Penida, mereka itu berusaha untuk menekan operasional cost-nya. Ada yang kayak kecepatan wifi-nya diturunkan supaya pengeluaran nggak terlalu banyak. Nah, kalau dari Mbak Ratna, gimana Mbak menekan operasional cost-nya? Apain sih, ya udah diemin aja. Tetap bayar IPL, tetap bayar wifi sih. Sama listriknya juga ya Mbak? Listrik sih nggak begitu banyak, sama air karena nggak kepake. Nggak terpakai, nggak terlalu terpakai. Ya. Kalau dari Mbak Afifa, iya Mbak. Jadi tetap ini spend money juga walaupun nggak keisi. Iya ya, tetap mengeluarin tamu. Jarang keisi ya, karena mungkin karena tipe studio gitu ya, di apartemen gitu, jadi ya berdampak, nggak ada yang sewa. Oke. Kalau dari Mbak Afifa, cara menekan operasional cost-nya gimana Mbak Afifa? Belum ada sih Mbak, sama aja sih, tetap kalau misalnya dari wifi sendiri sih memang kita udah pakainya yang paling bawah ya, maksudnya yang nggak akan diturunin lagi, emang udah yang paling bawah dari wifi. Terus paling kita penghematan lampu aja, dari listrik itu pasti penghematan lampu yang kita nyalakan cuma lampu luar aja sih, enggak sama satu lampu dalam, tapi nggak semua nyala juga. Terus itu aja sih paling wifi sama. Kalau air kan ini ya masih pakai sumur ya, nggak ada untuk biaya air, nggak ada sih. Oke. Juga masih tercover sama, kan listrik masih ada sama ini di coffee shop ya, masih ada jadi satu gitu. Jadi masih dipakai. Jadi masih ada, mungkin operasionalnya juga kebagi sama coffee shop juga sih untuk listrik penginapan di atas. Jadi paling pengeluaran yang paling rutin tuh wifi sih, paling bulanan. Itu pun juga kita udah meminimalisir, nggak naikin, kan memang ditawarin buat naikin kecepatan, tapi karena memang lagi kondisinya nggak terlalu rame juga, jadi kita nggak akan naikin lagi gitu. Ya udah dari yang kecepatan yang bawah aja, batas bawah aja sih.
Yang penting adalah wifi kalau misalnya sewaktu-waktu dipakai ya untuk tamu nginep dan lain-lain sih. Gitu sih. Iya, iya. Itu coffee shop-nya Mbak Afifa itu ini take away atau bisa minum di situ, Mbak? Waktu itu sih sebelum PPKM masih masih bisa dine-in, tapi selama PPKM kita nggak ada dine-in sih, jadi semua take away gitu. Iya. Oke, Mbak. Oke, mungkin sebelumnya dari tim bisnis Bukit Vista di sini ada Patricia. Tadi saya dengarkan dari Asa kan Mbak Ratna, kalau Mbak Ratna pengen tahu nih kondisi Jogja gimana, PPKM, terus apa yang harus dilakukan sama partner gitu, karena propertinya lagi lesu. Nah mungkin Patricia bisa jelasin kondisi yang sekarang gimana. Oke, terima kasih Carlos. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Patricia. Aku mau kasih penjelasan sedikit kondisi di Jogja sekarang. Kan kalau di Jawa ya itu kan udah PPKM, terus Jogja sendiri kan sekarang udah jadi zona merah ya. Jadi ya benar katanya emang ya lesu lah kita sebagai punya properti, itu kan juga sebuah kayak gimana ya, kebutuhannya untuk traveling itu udah susah gitu loh, maksudnya bukan kebutuhan yang esensial banget. Jadi ya wajar-wajar aja sebenarnya kalau misalnya kita sekarang tuh pendapatannya lesu, nggak ada tabungan, nggak ada apa. Mungkin kayak tadi kata Kak Afifah, cuman itu doang ya, orang tua mahasiswa ya yang datang ya untuk nginepnya. Ya itu kan udah bukan target market kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya target market kita sendiri yang merupakan turis, yang sebenarnya mau jalan-jalan, liburan gitu, itu kan kita udah susah banget nih ya. Sedangkan kalau di Yogyakarta sendiri kayaknya tuh kurang ya tren-tren kayak turis lokal gitu. Sedangkan kalau misalnya di Bali kan mungkin orang Bali, orang Denpasar masih suka jalan-jalan sendiri, nanti dia ke Kuta atau mungkin dia ke Nusa Penida, dia kan masih suka traveling sendiri di dalam daerahnya. Sedangkan kalau di Yogyakarta ini sendiri kan kurang ya, maksudnya belum ada tren kayak begitu. Jadi untuk di dalam area sendiri juga susah untuk nyari bukunya. Kalau dari hasil analisis aku sendiri itu ya mungkin ya benar kita ya mau nggak mau kita harus bersabar aja sih, soalnya kan PPKM itu kan bukan di kendali kita gitu loh, COVID juga bukan kendali kita dan emangnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Paling kalau misalnya kita mau selain kita reduce operasional yang sekarang, kita kurangin biaya-biaya yang mungkin nggak penting kayak tadi wifi atau ngurangin biaya listrik atau air, kita mungkin bisa mulai gitu sekarang menargetkan, mempromosikan properti kita, menyiapkan untuk nanti tren-tren kedepannya. Karena ya oke lah sekarang lagi PPKM, tapi kan ya mungkin sebulan lagi atau mungkin 2 minggu lagi PPKM itu kalau nggak berlanjut kan ya bakalan berhenti gitu ya. Dan tahun kemarin juga kita udah mulai bisa jalan-jalan, udah ada banyak orang yang liburan ke Bali, udah ada yang liburan keliling Jawa. Dan mereka pas liburan ini kan pasti juga butuh tempat penginapan gitu. Ya kita selama lagi menekan operasional, selama kita lagi nunggu, kita sambil persiapan properti kita nih apa sih yang bisa kita bagusin, apa sih yang kita bisa tambahin supaya nantinya begitu bordernya sudah dibuka, begitu PPKM-nya udah nggak ada, begitu orang-orang udah mulai masuk lagi untuk jalan-jalan, kita udah siap gitu loh untuk nanti kita nerima tamunya. Itu sih kalau dari aku. Oke, Patricia. Kalau dari Mbak Ratna ada yang mau ditanggapi nggak Mbak sama disampaikan? Mungkin kayak, ini PPKM gimana gitu Mbak, ceritain. Ya kalau di Jogja, apalagi kita kan kalau di Jogja ya turis, terus mahasiswa juga ya, itu apalagi sekarang, jadi mahasiswa juga belajarnya online, jadi ya mau ya, gimana benar. lagi nggak apa-apain. Udah tunggu aja sampai semuanya pulih lah. Kak Ratna, kalau boleh tahu propertinya namanya apa ya? Cuman satu studio room Amarta. Oh iya ya, kemarin aku juga sempat udah bahas di tim aku. Itu mau untuk ditargetin ke mahasiswa gitu kan ya. Kemarin tuh udah ada Kak isunya mau untuk universitas balik ke offline, cuman nggak taunya kan COVID-nya meledak ya ini.
Sedangkan Iya. harusnya universitas bulan depan udah mulai masuk. Jadi ya kemungkinan besar sih ditunda mungkin ya sampai semester depan sih, Kak. Makanya. Kalau enggak paling karyawan atau apa yang sewa biasanya ya. Iya, iya. Baru juga sih baru jadi ya masih sepi. Baru jadi langsung ini COVID, langsung pandemi. Oh, iya Mbak. Kira-kira Patricia kan ada tren tuh working from home. Nah, working from home itu ngetren juga nggak di Jogja? Dan kira-kira propertinya Mbak Ratna, Amarta, terus properti dalam Pinarak itu sesuai nggak untuk tren WFH seperti itu? Wisatawan yang mau WFH. Ya, kalau menurut aku sih untuk WFH kurang ya kalau misalnya di Jogja, walaupun mungkin ada dan kita mungkin bisa nyari ya, mungkin bisa diusahakan untuk kalau misalnya ada kebetulan yang emang mau reside di Jogja, nanti kita tawarin. Tapi kalau menurut aku dalam segi properti, ya semua properti sebenarnya bisa kalau misalnya dibikin dan didesain emang untuk working from home. Karena ya sekarang aja di Jakarta itu banyak kan orang-orang yang kerja di kontrakan dari dulu gitu. Ya, jadi kalau misalnya kayak propertinya Kak Afifah, itu 5 bedroom ya Kak ya? Walaupun gede gitu, walaupun kelihatannya lebih cocok untuk family, kalau misalnya disusunnya emang dan didesain dan dipasarinnya sebagai tempat working from home, ya seharusnya sih bisa. Ya, oke. Dari Mbak Afifah ada yang mau ditanggapi Mbak dari penjelasan Patricia tadi yang tentang kondisinya Jogja? Mungkin Mbak ada masukan juga atau informasi lain? Belum sih kalau misalnya buat ini kan emang udah dari setahun yang lalu ya. Maksudnya emang kondisinya kayak mungkin baru mulai ada tamu tuh kan akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun 2020 tuh udah mulai ada wisatawan, terus begitu itu naik lagi kan COVID, terus turun terus naik COVID, terus nggak jadi lagi, ditutup lagi kan waktu itu, sempat ditutup, terus permintaan juga turun lagi sampai Lebaran, karena waktu Lebaran juga penyekatan. Jadinya waktu itu sih perkiraan saya kan bulan Juli udah mulai nih mungkin ada wisatawan lagi, ternyata malah PPKM. Jadinya mungkin ya udah, maksudnya mau gimana lagi gitu kan. Emang kondisinya kita waktu udah mulai dibuka COVID naik, tapi waktu turun dibuka malah malah bikin COVID naik gitu. Jadi serba salah juga sih ininya, aturannya juga. Tapi kalau buka juga wisatawan nggak akan masuk kan. Jadi antara pariwisata sama ekonomi jadi membingungkan gitu sih aturannya. Kadang kalau misalnya kita paksa buat buka juga COVID-nya malah makin jadi ya kan. Tapi kalau misalnya nggak dibuka juga ekonominya juga nggak dapet. Maksudnya dari segi ekonominya nggak ada gitu. Dari Jogja kan emang terpusatnya ke pariwisata ya. Jadi memang kita ngandelinnya wisatawan gitu. Sebenarnya kalau mau dicari dengan selain wisatawan, yaitu masuknya ke orang-orang yang emang ada kepentingan di Yogyakarta, kayak misal kemarin wisuda itu kita beberapa kali sih dapat itu. Kalau di properti saya itu dapatnya itu dari orang yang akan wisuda. Itu wisuda itu kebetulan kemarin UMY itu ini sih UMY itu kan udah mulai boleh ya, maksudnya wisuda di kampus. Kemarin ceritanya, karena saya sempat nanya-nanya dari mahasiswa sendiri tuh, di UMY udah boleh wisuda offline. Udah wisuda offline waktu itu. Jadi ya udah mulai ada waktu itu. Terus sama ini sih acara nikahan atau enggak acara-acara kantor sih paling. Tapi kalau kantor mungkin sekarang di WFH-in lagi ya, jadi mungkin tapi aku tuh sempat sih acara kantor kayak dia ada butuh buat ketemu, tapi memang dia ini meetingnya nggak di tempat lain, emang di rumah properti.
Jadi kayak menghadirkan orang ke properti juga, jadi kayak meeting di properti gitu sih kemarin sempat. Terus paling yang bisa dioptimalin ya bukan dari wisata aja gitu, mungkin dari kebutuhan kayak apa sih yang bisa digali pariwisata gitu. Mungkin ya udah kita ngelihat mungkin kalau di satu kawasan, oh ini ada yang sudah bisa offline, mungkin bisa ngambil dari situ, atau di kebutuhan yang lain. Tapi saya kurang tahu juga sih kalau apalagi sih selain bisa dibidik selain wisatawan gitu, biar kita nggak terpaku sama turis aja gitu kan. Mungkin sih walaupun sedikit tapi seenggaknya bisa buat ada pemasukan untuk operasional kita gitu, nggak cuma nunggu kita, tapi kita juga bisa gali lagi apa yang jadi target selain turis sih gitu. Oke. Iya Mbak. Berarti nggak cuma nargetin turis aja gitu, tapi juga orang-orang yang punya tujuan pengen kerja, sekolah, wisuda gitu ya. Oke. Kalau dari di Amarta juga bisa work from home juga sih, karena di situ kan fasilitasnya juga udah lengkap. Dan dekat Amarta juga udah banyak kafe, restoran. Jadi kalau from home dari Amarta bisa. Iya Pak. Soalnya di dekat Amarta juga itu dekat sama Mirota, pusat perbelanjaan, kafe-kafe banyak. Depannya Mirota. Tepat depannya Mirota. Terus ada kayak kolam renang gitu. Mungkin bisa ini lagi sih, yang Amarta dibicarakan lagi nanti sama tim bisnis. Kemarin yang tim yang buat ngasih price list harga dari siapa ya? Kemarin ada yang ngubungin saya, tapi saya kurang tahu namanya. Kayaknya ada yang ngubungin saya yang buat price list. Dari tim bisnis juga Kak? Udah diturunin ya kemarin? Udah diturunin sih kemarin, udah ada yang ngubungin saya buat nurunin harga supaya bisa bersaing lah, maksudnya kan lagi harga turun ya, harga penginapan ya, mungkin dari situ supaya bisa ada yang masuk lagi sih, jadi diturunin sih kemarin harga untuk PPKM sampai bulan Agustus ini. Oh iya Kak, ya aku juga dari tim aku udah dengar kabar ada perubahan harga untuk optimisasi gitu ya. Harga. Ya, kita juga dari tim bisnis udah mulai ini kok, udah berganti target marketnya, udah nggak cuma targetin turis doang, tapi mau targetin orang-orang yang mau work from home. Kemarin kan juga ada sempat isu mau work from Bali ya. Itu di properti kita di Bali juga sempat ditargetin situ, yang di Yogyakarta kita mau cari yang work from home. Terus kemarin untuk apartemen Karata juga kita sempat diskusiin kalau misalnya kita bikin jadi semacam kayak kos-kosan untuk mahasiswa bisa nggak gitu. Ya paling untuk sekarang sih gitu sih Kak, plan-nya, maksudnya targetnya memang udah benar berganti, udah jadinya ke mahasiswa, udah ke pekerja, udah ke ya orang-orang pebisnis lah, bukan turis lagi, karena ya kebetulan Indonesia sendiri kan sekarang turisnya benar-benar di lockdown ya, nggak bisa masuk. Intinya ya kita fokusnya ke yang bisa sekarang dulu deh, yang sekarang emang bisa masuk kan paling student ya, kalau dari luar negeri bisa masuk, atau mungkin student mahasiswa dari luar daerah juga masih ada kemungkinan bisa masuk daripada turis gitu. Jadi kita fokusnya udah ke situ. Iya sih. Oke. Menarik juga itu Patricia. Gimana caranya supaya kita tetap survive gitu ya, tetap jalan gitu bisnis propertinya gitu ya. Terus ada lagi nggak Mbak Afifa sama Mbak Ratna yang mau ditanyakan sama Patricia tentang, ada nggak sih misalnya pengen tanya Patricia, kira-kira gimana caranya supaya pemasaran properti kami bisa lebih tinggi lagi gitu di media sosial atau bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lain untuk Patricia, Mbak Ratna atau Mbak Afifa. Mungkin Mbak Ratna duluan. Belum ada sih. Ya bingung mau nanyanya juga. Karena memang kondisi, jadi belum bisa ini sih. Iya. Memang memahami kondisinya seperti ini ya Mbak. Jadi
Sabar. Kalau dari Mbak Paling Vika, nanti ya, aku mau ini aja sih, mau apa namanya? Kalau di Amarta kan pakai access card, jadi kan aku belum aku masuk loker, paling nanti aku mau taruh ke loker. Jadi kalau misalnya ada yang kan Bukit Vista yang di Jogja kan dekat Amarta juga, jadi nanti kalau ada yang ini bisa hubungi dari Bukit Vista, kan mungkin Bukit Vista cuman ke pesan aja sih minta kunci loker, jadi akses card sama kuncinya ada di situ sih di loker. Iya Mbak. Nanti karena Bukit Vista juga dekat dengan Amarta ya, jadi nanti tinggal nunjukin ke tamunya untuk ke unitnya Mbak. Oke. Karena tinggalnya jauh, kalau misalnya aku ke Amarta itu kan paling naik kendaraan itu paling 1 jam. 1 jam. Ini juga ya Mbak. Terus kalau dari Mbak Afifa Mbak, ada lagi nggak Mbak yang mau ditanyain sama Patricia? Halo Mbak. Oke. Tadi nge-lag Mbak. Koneksi. Iya. Kalau dari Mbak Afifa ada lagi nggak Mbak? Belum lanjut. Masih tetap instan ya, ini tetap harus ya. Jadi gini Mbak, walaupun seperti Mbak Patricia tadi bahwa walaupun ini masih PPKM atau pandemik ini, saya kira untuk untuk promosi tetap harus dilakukan, karena soalnya kalau enggak nanti akan lama ininya, atau juga akan selalu enggak terekspos, itu lama-lama juga akan hilang juga gitu, masa saya gitu. Jadi tetap aja nanti kita juga ini memang kita juga akan benar-benar mana yang perlu kita benahin. Jadi sama dikatakan Bapak Patria tadi ya, selama COVID ini yang mana yang bisa kita ini, biar nanti begitu sudah dibuka lagi ini, ya kita udah kita udah siap gitu. Jadi maintenance kita akan lakukan supaya, karena kalau didiamin aja di situ juga maintenance juga rumah itu jadi lembab juga, jadi memang harus kita maintain terus. Maksud kita tetap untuk untuk melakukan promosi atau yang lain-lain itu dari Bukit Vista tetap digencarin, walaupun kayak begini ya, tetap walaupun toh nanti ada 1-2 atau enggak ada ya, itu masalah tetap harus kita optimal lagi gitu. Kita juga akan optimalkan untuk apa-apa yang perlu kita benahin, mungkin dari Bukit Vista juga optimal untuk ini, atau nanti bisa juga mungkin ada beberapa yang perlu kita kita benahin lagi sistem yang kemarin kita evaluasi, apa sih yang menjadikan tamu itu ada beberapa saran atau beberapa yang lain ya, kita harus kita mungkin kita gali lagi kan. Kemudian dari sistem juga kayak apa yang kemarin maafnya miss antara Bukit Vista dan Dalam Pinara, itu juga bisa kita gali lagi supaya nanti begitu PPKM dibuka dan ini sudah fix lagi, itu jangan enggak dari awal lagi gitu loh. Karena ada beberapa sistem yang kemarin masih perlu kita benahin kan. Itu ada beberapa miss antara nanti tamu dan Bukit Vista dan Dalam Pinara kan, itu juga masih adalah beberapa yang perlu kita benahin lagi. Sambil menunggu PPKM ini, saya kira gitu Mbak Patricia. Jadi apa-apa yang kemarin mungkin menjadi keluhan tamu atau menjadi kenapa mengeluh gitu kan, kadang-kadang kan bisa kita lihat di situ apa sih sebetulnya yang menjadi problem di situ. Ini harus kita berikan solusi lagi supaya ini tidak akan terjadi lagi gitu, supaya nanti ya akan smooth lah nanti begitu buka lagi gitu. Itu Bapak Patricia.
Iya Pak, benar-benar kata Bapak. Promosi kita sih tetap jalan sih Pak, cuman ya begitu mungkin hasilnya agak-agak lambat aja kelihatannya. Cuman sih tetap jalan. Kayak kemarin kan kita udah coba untuk optimisasi lewat turunin harga. Ya kita tunggu hasilnya aja sih Pak. Ya memang kita semua serba nunggu sih enggak. Ya memang kayak gini semua kita aja. Kan baratnya juga gitu ya, apalagi baru gitu. Iya baru. Iya. Belum ada yang nyewa. Belum ada yang 2 tahun aja. Kalau yang sebelum PPKM ya kita bisa di inilah, bisa ya agak ini, tapi ya sudah, itu memang kita hanya berpikir ya tidak kita sendiri, semua hotel semua ini juga ya kita lihat itu malah sampai tutup sama sekali gitu kan, ya sedih juga kita sampai lampu mati ditutup, sudah nggak tahu karu-karuan dari rawat gitu kan, sedih juga. Karena itu makanya kita tetap, kenapa kita ini untungnya kita bukan untungnya juga di sana itu masih ada apa namanya kegiatan gitu loh, walaupun di coffee shop sendiri ya kita nggak untung juga, tapi ya buka, anak saya yang kecil itu tetap harus buka ya, untuk pas-pas untuk listrik, pas-pas untuk gaji karyawannya dan itu ya sudah tetap akan jalan. Ya, untuk cover operasionalnya dulu ya Pak ya. Iya. Yang penting operasional tutup dulu. Makanya bilang masalah untung nanti makanya saya bilang kadang-kadang enggak ada untung ini ya sudah kita suntik lagi dari WiFi, dari ini ya enggak apa-apa, yang penting jangan ditutup, saya bilang gitu. Kalau ditutup nanti orang ke situ tutup, lama-lama kan hilang lagi pelanggannya. Iya. Ketenaran namanya gitu ya Pak ya. Iya. Sudah mulai gini, apalagi ada yang sekali kepingin gitu, walaupun kue juga ke situ hanya pesen sambil ngobrol sebentar pergi gitu kan. Ya, itu juga karena apa, kepengen apa namanya ke situ aja gitu. Kan banyak teman-temannya di situ kan. Sekarang tidak bisa kumpul-kumpul ya sudah ya seperti itu. Mungkin bisa di-sharing sedikit Pak Suroso atau Mbak Afifa sama Mbak Ratna. Kira-kira sebelum pandemi kemarin lumayan nggak ini tamu yang datang menginap ke dalam Pinara? Ya waktu pandemi ada memang gimana? Sebetulnya tamu itu kemarin itu kan sering apa namanya yang saya temuin ya, ada dari Jawa Timur, pernah itu waktu pandemi. Jadi itu kebetulan dokter ahli bedah sama anestesia, ada 3 itu, ada dari apa ahli bidanan apa gitu. Ternyata 3 keluarga itu ke situ. Saya tanya, kenapa dok? Di hotel kan banyak murah-murah. Gitu. Wah, saya nggak butuh maksudnya yang hotel. Saya yang penting saya shift di rumah ini, kemudian protokol memang tetap ketat seperti ini. Sampai dia bawa ini sendiri, bawa apa UAV sendiri untuk mensterilkan ruangan itu pakai lampu itu. Jadi alatnya dari kayak rumah sakit itu mau sterilkan kamar operasi itu. Saya bilang wah, sampai seperti itu karena sekarang trennya tuh mencari kenyamanan, tidak kerumunan gitu. Oh iya. Jadi walaupun dia murah, tapi kalau berkerumun, apalagi lewat tangga, lewat lift, dia akan hindarin gitu loh. Nah, ya di situ kan udah kayak rumah sendiri, kemudian kita benar-benar kita apa namanya, kita jaga juga kebersihannya, kita jaga ininya, kalau apa-apa juga kalau perlu apa-apa kita calling kita, jadi ya sudah kayak nyaman di situ, parkiran luas, bisa di belakang juga bisa berjemur gitu loh, jadi seperti itu salah satu mungkin masukan. Memang ya kita harus bersaing sih sekarang, kita yang kita bidik sebetulnya, apalagi sekarang kayak teman-teman ada satu kantor itu ada anak-anak muda dari perusahaan apa itu, tapi ya di situ seperti bekerja di situ, kemudian beberapa hari itu meeting di situ, sampai itu karena dia
kalau satu komunitas itu kan sudah tahu kan siapa yang di situ toh. Dari berangkat itu sudah pada antigen, sudah pada ini. Jadi memang benar-benar khawatir gitu, walaupun satu ruangan itu. Artinya saya juga ya Mas, jadi saya enggak sampai tanya di sini nggak ada tamu lain toh selain kita, ya enggak ada orang satu rumah. Iya. Nah, itu yang saya juga berpikir ternyata benar juga sekarang bergesernya dengan pandemi ini nanti mungkin ke depan masih akan dicari seperti itu, apalagi bahwa kita bahwa ini akan lebih ini ya, lebih memilih seperti itu. Dan nanti seperti tadi Mbak Patricia, bagaimana kita mencari pola supaya bisa ini bisa kita tangkap kan ya, kita bisa tangkap ini bisa ini. Mungkin dengan pandemi ini nggak mungkin dibuka itu masih pada berani langsung berkerumun. Kecuali kalau di sini kan yang hotel-hotel banyak itu anak-anak wisata atau berbis-bis gitu kan. Nah itu juga mungkin nggak memikirkan seperti itu. Tapi kalau keluarga sekarang udah memikirkan keselamatan, nggak mungkin bahwa anak kecil dia akan seperti itu. Nah, itu yang sering kita tanya, kenapa sih sebetulnya saya kan nanya kenapa Pak? Kan ada, apalagi saya tahu background ini kok, ini sebetulnya mampu ke hotel sekarang yang murah ke hotel kan, dan di Jogja itu murah dan kan sepi juga dok, enggak inilah enggak belum beranilah spekulasi bahwa benar ketat protokolnya dan ininya, ya benar juga sih. Nah, itu share aja, jadi mungkin ya tetap seperti itu. Jadi pangsanya itu wisata memang ya keluarga-keluarga seperti tadi yang wisuda, mantenan sering kita digunakan untuk ada yang kawinan di Jogja juga gitu. Jadi kemarin juga ada malah untuk lamaran gitu, karena jauh antara Kalimantan dan Palembang gitu, jadi ketemu di Jogja. Jadi ngelamarnya di dalam Pinara itu, serah-serahnya di situ juga. Nah seperti itu. Hanya memang kita ini belum bisa ya. Kan ini sebetulnya kurang ya kalau untuk partai untuk grup besar ya, paling tidak 15 kan. Soalnya ada yang kadang ngomongin mungkin dari Bukit Vista kan dari 20, tetap kita tidak mau, kalau lebih dari 15 tidak nyaman, tetap akan kita batasin gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang ada yang lebih dari 15 ya, nanti dulu lebih dari apakah dewasa semua atau anak-anak kecil. Kalau anak kecil silahkan lah, tapi kalau 15 lebih dari 15 dewasa itu sudah tetap akan kita kita terima gitu. Satu karena kita juga menjaga kenyamanan Mbak, kenyamanan. Kemudian nanti kalau udah tidak nyaman kan orang kan akan mesti ngeluh toh. Biasanya tidak apa-apa, begitu tidak nyaman, tidurnya tidak nyaman, kemudian ini juga itu yang mungkin bisa share Mbak Ratna ya, yang baru-baru akan ini seperti itu Mbak Ratna. Iya, makasih Pak. Nah, jadi kalau memang kapasitas ini ya sudah, itu kalau memang lebih tidak apa-apa, mau tidur di kursi tidak apa-apa, yang penting masuk semua, tetap jangan di ini. Nyaman ya Pak ya. Itu tadi kalau semata-mata bukan walaupun dia bayar, tapi tetap kita akan privasi dan kenyamanan tamu itu tetap ada kita ini. Itu aja sih. Ya. Berarti di Kinara itu rumah gitu ya Pak ya? Ya. Jadi rumah, jadi di bawah itu sebetulnya kan untuk kafe, kemudian rumah, di atas ada 5 kamar. Sebetulnya di bawah itu ada kamar tamu, ada dapur, ada satu ruangan lagi untuk stationery ya, jadi gudang gitu loh. Banyak gitu yang Pak, kenapa yang di gudang ini buat sekalian dibikin kamar? Ya, nanti dulu lah. Kadang-kadang ada bawa supir toh. Iya. Supir, kadang-kadang kesusahan kita juga, waduh mau dikasih di mana.
Wah, itu kadang-kadang ya kita kasih fasilitas. Kalau sopir kan kadang-kadang itu kita maklum lah. Gimana Pak, bisa nggak tidur di kamar ini, di apa kamar tamu ini? Ya kalau merasa nyaman dan apa namanya bosnya mengizinkan ya monggo. Tapi sebetulnya ya kita nggak ini juga sih, nggak diperuntukkan untuk tidur sebetulnya. Ya kadang-kadang kan kasihan kan tidur di mobil toh. Iya. Kasihan, kadang-kadang kita lihat itu kasihan juga, tidur di mobil, ini di mobil. Kadang-kadang Mas mau tidur sana, enggak Pak, saya tidur di mobil aja. Nah, ya sudah. Nah, sebetulnya itu. Makanya ya kita juga mungkin ke depan juga apakah mungkin di bawah itu juga akan kita siapin yang seperti itu untuk driver, atau kadang-kadang ada begini Mbak, bawa orang tua yang nggak bisa naik tangga. Nah, itu juga bermasalah. Dia mencari kamar yang di bawah sampai nggak apa-apa pakai kipas pun nggak apa-apa ya kita ya nggak itu yang orang tua yang kan kita naik ya anunya ya kamarnya tuh di atas semua ya. Iya Pak. Seperti itu. Nah, ini juga kita pikirkan sama Mbak Habib gimana ya supaya ini kalau hal apa menghindarin seperti itu kayak apa gitu. Ini mungkin ya itu tadi mungkin ada beberapa kita udah ada rencana untuk dengan pandemi ini juga kan susah toh, kita tukang-tukang dari Purworejo dari luar Jogja kan juga susah juga masuk, kita juga masih pas-pas juga toh, untuk menampung kan kalau tukang kan harus tidur di situ toh. Iya Pak. Kalau boleh tahu berapa ini Mbak, berapa kamar di yang itu? Oh, satu aja, studio itu aja. Apartemen, Pak. Cuma ya. satu. Jadi apartemen Pak Suroso ada apartemen, terus Mbak Afifa punya satu ruangan di situ di apartemen Amata itu. Oh iya. Iya, punya studio gitu. Udah ada ininya juga sih, kamar dia sekaligus kamar mandinya juga ada, terus balkonnya ada, sama untuk masak juga ada. Jadi dia langsung satu ruangan gitu. Tapi kalau mau fasilitas renang atau yang taman atau bagaimana itu publik untuk publik bareng dengan tamu-tamu lain yang bukan di ruangannya Mbak Ratna gitu. Iya. Iya, gitu Pak. Semoga pandemi selesai. Iya, Mbak, semoga cepat selesai nih pandeminya biar semula. Kita sama Pak berdoalah supaya kita juga ya walaupun kita masih bertahan, kasihan yang lain itu loh. Dan juga yang gitu. Bagi kita sih ya sudahlah, toh juga kita punya sendiri, tapi juga maintenance juga. Makanya kadang-kadang ya kita bersihkan sendiri. Dulu kan coba pakai go clean kan, tapi juga aduh ya juga ini juga nggak puas juga kita kan. Ya sudah lebih baik. Iya, ya kita sampai sari keringat lah kita ini sendiri. Sambil olahraga. Sambil olahraga ya Pak ya. Iya. Daripada keluar kadang-kadang kita sama Mbak Habib sama ibunya, nanti bagian atas Mbak Habib keluar, ibunya yang di bawah. Iya benar. Oke. Tapi kalau dari Mbak Ratnanya susah ya Mbak, karena kan yang menjaga kebersihan Mbak Ratna itu kan nggak ada staff. Mbak Ratnanya sendiri nggak sih Mbak? Tapi susah Pak karena ditutup Borobudurnya, jadi belum bisa handle lah untuk juga perawatan kamarnya gitu. Oke deh. Mungkin saya coba lanjut ya Pak. Jadi dari Bukit Pista itu untuk menjaga kepuasan tamu, kalau misalnya nanti tamu datang ataupun persiapan, Bukit Pista ada program inspeksi kualitas properti. Jadi untuk melihat kira-kira kebersihannya apakah tetap dijaga, terus kenyamanannya sama wifi-nya gitu. Mungkin saya share contohnya seperti ini.
Nah, contohnya seperti ini nih, dilakukan ini di Bali gitu. Menurut Mbak Afifah sendiri, untuk program inspeksi seperti ini udah pernah dilakukan di dalam Pinarak belum, Mbak? Tim Bukit Vista udah pernah melakukannya di dalam Pinarak? Belum sih kayaknya. Belum pernah ya, Mbak? Iya, karena masih program baru juga sih, baru beberapa properti yang diinspeksi. Nah, kalau dari Mbak Afifah, program ini penting nggak dan kira-kira berguna nggak untuk Mbak Afifah, atau ada pendapat Mbak Afifah untuk program inspeksi kualitas properti? Iya, sebenarnya untuk menjaga ini sih sebenarnya biar kita juga ada terjadwal lah gitu. Misalnya seenggaknya berapa minggu sekali atau itu ada penilaian juga sih. Maksudnya apa yang entah kurang apa kan tuh perlu evaluasi juga ya. Nggak menurut kita udah oke, tapi menurut standarnya Bukit Vista mungkin kurang kayak gitu kan, bisa jadi masukan buat kita juga sih. Iya Mbak. Berarti program ini bisa dibilang tetap harus dilanjutkan ya, Mbak? Iya. Oke. Terus jadi kan ini karena PPKM ada halangan untuk datang inspeksi ke properti. Cuman jadi Bukit Vista membuat 2 pilihan, ada online inspeksi sama offline inspection. Nah, kalau online inspection ceritanya gini, Mbak. Jadi misalnya aku hubungi Mbak Afifah nih video call. Mbak Afifah boleh tunjukin ini nggak, kamar mandinya, terus kecepatan wifi-nya, lalu sama apa yang kira-kira lumutan misalnya yang lagi kurang atau bagaimana. Nah, sedangkan kalau offline inspection kan langsung ke sana. Cuman dari Mbak Afifah sendiri lebih memilih inspeksi yang online atau inspeksi yang offline, Mbak? Sebetulnya begini, kalau kan periodik ya, terjadwal. Kalau kita hanya kadang-kadang kalau online itu secara visual kan tidak mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Iya, Pak. Ya, kalau umpamanya hanya sesekali offline, kalau umpamanya ini sedang apa namanya sedang banyak sekali, tidak apa-apa. Tapi yang offline itu memang harus dilakukan supaya kita juga tahu, gitu lah Mbak. Kadang-kadang kita tahu standar dari Bukit Vista atau standar yang lain-lain. Oh, kalau di menurut kita sudah bagus, sudah bersih. Ternyata begitu dilihat kenyataannya secara langsung, secara visual langsung kan kurang tau kan gitu kan, kita bisa ini. Soalnya kan memang kayak pemilik properti itu kayak saya ya dulu ya waktu pertama kali, ini masukan aja sih sebenarnya. Iya, Mbak. Jadi 2018 itu kan dalam Pinarak pertama kali buka buka penginapan, dan saya bukan dari basicnya bukan perhotelan, bukan pariwisata, jadi nggak ngerti apa-apa tentang namanya penjualan properti itu kayak gimana, terus secara menjaga bikin kasur itu spraynya harus kayak gimana, terus lapisannya harus seperti apa, dan semua itu saya belajar otodidak dan per evaluasi gitu. Kayak misalnya harus pakai selimut tuh harus dilapis lagi gitu kan, supaya nanti pencuciannya juga lebih mudah, laundrynya lebih mudah, nggak langsung cover tapi tanpa pelapis. Terus harus kenapa harus spray itu warnanya putih dan lain-lain kan. Terus harus nyediain apa aja sih, kayak harus ada sabun, harus ada sampo, harus ada fasilitas yang untuk tamu. Itu kan saya belajar itu otodidak ya, jadi nggak ada yang ngasih tahu dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya ketika ada properti yang baru join atau bekerja sama dengan Bukit Vista itu penting sekali untuk edukasi sebenarnya sih. Kayak kita tuh sebagai owner atau pemilik belum tentu tahu apa itu untuk standar penginapan yang baik dan nyaman seperti apa, terus perawatan misal spray, laundry harus kayak gimana kan, itu kita perlu belajar lagi kan. Jadi perlu sih sebenarnya kayak edukasi dari teman-teman yang sudah punya pengalaman di bidang ini
untuk di-share gitu ke Iya. namanya properti-properti yang mungkin dia baru mulai, misalnya dia mau mau memperbaiki propertinya supaya penjualannya lebih naik lagi, terus tuh reviewnya lebih bagus lagi. Itu kan perlu belajar ya. Jadi nggak semua orang itu begitu jual properti dia tahu gitu ilmu buat memanajemen propertinya seperti apa gitu. Nggak semua orang tuh tahu. Jadi menurut saya sih sangat penting sekali ketika ada hal evaluasi seperti ini tuh ada edukasi juga, ada kayak ada trainingnya juga buat pemilik properti yang belum tahu untuk memanajemen propertinya seperti apa gitu, dari masalah kebersihan, dari masalah fasilitasnya mungkin, dari masalah kayak menerima tamunya mungkin gitu kan, komunikasinya harus seperti apa, itu kan semua tuh otodidak kan. Kalau misalnya kita yang punya properti itu kan kita semua otodidak. Nah, kalau misalnya dengan program ini mungkin jadi kita nggak akan kebingungan lagi gitu. Jadi udah tahu, oh nih sistem nerima tamu kayak gini, sistem buat perawatan seperti ini, terus sistem cara kayak misal spray gantinya seperti ini, harusnya bed covernya harusnya dilapis seperti ini. Jadi kayak mungkin ada training tersendiri lah, ada saran dan masukan dari Bukit Vista yang mungkin punya orang-orang yang kompeten buat bantu kita buat naikin review kita, naikin kualitas properti kita. Itu penting banget sih menurut saya. Mungkin kalau dari saya, karena ilmu saya mungkin bukan di perhotelan tapi saya mungkin ngerti desain ya, interior, nah mungkin saya bisa bisa sedikit kayak, oh ini mungkin pantas, ini nggak pantas gitu. Tapi kan dengan orang yang mungkin belum punya ilmu sama sekali, mungkin dengan awam gitu kan dia pasti harus belajar dari awal lagi kan. Nah, dengan program ini penting banget buat para owner buat belajar lagi gimana sih cara naikin properti dia biar penjualannya tuh bisa naik, kualitas propertinya itu juga makin bagus gitu, performanya juga bagus gitu. Gitu sih. Iya Mbak. Ide bagus sih itu Mbak, masukannya keren sih. Mbak Viva berarti belajar. Iya, benar. Iya nggak sih Mbak Ratna? Dari desain loh Mbak Viva ini, desain interior, terus terjun ke dunia hospitalitas juga, belajar sendiri. Iya, saya juga otodidak semua, jadi saya nggak ngerti dulu tuh nerima tamu kayak gimana caranya. Terus ya saya belajar berkomunikasi dari, ya kan bukan resepsionis ya, jadi ya cara komunikasi yang baik dengan tamu seperti apa, kan kita harus ramah gini. Terus tapi kan harus ada gimana sih, harus diobrolin apa sih ketika tamu datang itu, harus ngobrol apa. Itu kan kalau orang yang awam kan bingung ya, maksudnya mungkin nanti kalau ketika punya staff juga harus ada training tuh jadi situ. Jadi ngajarin staffnya mungkin yang propertinya punya ada yang nunggu gitu kan di properti, mungkin tuh perlu sih training yang kecil-kecil kayak gitu tuh sebenarnya penting. Karena apa, ketika owner nggak ada di tempat, para staff yang jaga atau penjaga yang udah dikasih amanah buat jaga properti itu udah ngerti lah sedikit ilmu tentang memanajemen suatu properti gitu. Dan itu bagus banget buat review nanti di aplikasi gitu kan, supaya mencegah terjadinya komplain di selanjutnya. Jadi kita kayak harus tepat tanggap. Terus gimana cara yang paling penting sebenarnya ini sih, kayak ketika ada problem-problem yang kayak misal tamu datang dia minta sesuatu, terus ada terjadi miss, kita harus seperti apa menghadapi tamu-tamu yang komplain gitu kan. Kita nggak semua orang bisa menghadapi itu gitu, dengan misal tamunya marah-marah nih, harus ngapain nih staffnya, atau harus ngapain nih pemilik propertinya, kan kita nggak dikasih tahu tuh. Iya Mbak. Ini harus begini, itu kan kita nggak ada ya secara secara ilmu kan, mungkin kita awam gitu. Nah mungkin tuh ntar bisa jadi kayak ada yang mungkin yang udah ngerti, yang mungkin pernah di perhotelan atau di pariwisata atau yang dimana yang punya training di situ, mungkin bisa sharing lah ke kita gimana cara dari menghadapi komplain tamu, terus mungkin menghadapi tamu yang bermasalah mungkin, kita harus ngapain. Jadi ketika itu terjadi, kita sama Bukit Vista tuh punya satu visi dan misi yang sama gitu. Iya benar. Kayak nggak saling
saling menusuk lah, ibaratnya kayak ini salahnya Bugis Pisan nih, enggak nih salahnya properti nih. Jadi nggak saling gitu, kita malah jadi satu tim yang kompak gitu harusnya. Jadi tidak saling menyalahkan. Jadi ketika ada miss itu tuh udah tau lah, ibarat staff atau owner yang punya, yang ada di tempat itu udah tahu apa-apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi mereka udah nggak kebingungan lagi gitu. Gitu sih kalau dari saya. Ya benar Mbak. Itu jadi masukan juga sih untuk Bukit Pista Mbak, ngadain training seperti itu, Ya. edukasi seperti itu untuk owner ya. Karena kita bukan pemilik properti, kan rata-rata bukan hotel ya, kita bukan hotel apa, kita rata-rata pemilik properti yang memang sekedar punya gitu kan, tidak mempunyai ilmu dari manajemennya sendiri gitu. Kita itu penting banget buat kita berbenah, buat kita tahu, oh ternyata ilmu manajemen suatu ini tuh bisnis di penginapan tuh kayak gini gitu kan, kita perlu banget tuh sebenarnya tahu gitu. Jadi salah gitu. Mbak Rosa, jadi mungkin kita tambahin ya. Jadi memang yang paling utama itu customer service. Pertama masuk, pertama ketemu karyawan tamu masuk itu memang harus welcome, itu memang harus. Itu salah satu kunci utama. Mungkin Mbak Ratna ya, mungkin ini saya berbagi pengalaman. Kalau tamu itu pertama datang sudah kita sambut, kemudian kita ajak bicara, kemudian kita ini sampai dia tahu betul ininya, kemudian kita ajak apa sih sebetulnya ini karakter orang seperti apa sih, jadi gitu. Jadi kita ikutin dulu. Kalau sudah kita trust sama kita sudah enak, akan smooth nanti sampai pulang pun. Jadi tetap kita pantau gitu loh Mbak. Jadi kalau ada apa-apa bisa kembali lagi ya Pak. Ya, kita pantau, kalau ada apa-apa Pak, hubungin selama nginep di sini, kita hubungin di sini. Walaupun nanti dia kesusahan di jalan, mamanya ada tamu, ini kok saya kesusahan di jalan, nah hubungin kita, nanti kita pandu, di mana sampai di mana sampai di mana, sampai seperti itu. Jadi HP kita itu diberikan dia sewaktu-waktu ada masalah selama di Jogja, selama nginep di tempat kita, walaupun bukan hanya keperluan di penginapan, tapi keluar itu masih kita bantu gitu loh. Itu biasanya akan lebih enak. Kadang-kadang ada tamu itu ini pengaruh juga. Kita menghadapin owner sendiri yang menghadapin atau orang lain hanya selain owner yang menghadapin. Tamu itu akan tahu gitu loh. Kadang-kadang tanya, "Bapak siapa?" Kan gitu toh. Oh, saya ownernya, baru oh, Bapak ownernya. Ya, kenapa? Nah, terus dia cerita ini kenapa ini kan dia mesti akan nanya secara ini toh. Untuk apa siapa Pak yang jalanin ini, anak saya ini kan. Lama-lama kan dia kan oh seperti itu. Kadang-kadang dia malah ngajak ada diskusi, oh iya ya kalau untuk gini enak juga ya, kita bisa bikin juga di Jogja kayak seperti ini ya, monggo kita bisa share nanti kayak apa ininya seperti itu. Jadi itu nanti akan tetap akan kalau ada apa-apa biasanya akan kembali lagi. Nah, tamu yang kembali seperti itu Mbak, nyaman, sudah kenal dan sudah dia kok rasanya enak, makanya ada tamu yang kok kayak kembali ke rumah di Jogja, padahal rumahnya bukan rumah dia, rumah dalam Senarak toh, kan gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang ngajak saudaranya lagi, dia referensi lagi, bahwa kalau ke Jogja ke sana aja lah, itu kayak gitu. Yang sama ramah tamah ya Pak. Ya, itu akan balik lagi, Mbak. Biasa kan antar mulut kan, pokoknya saudaranya aku mau ke sini, kesusahan. Kadang-kadang mendesak gitu loh. Harus emergensi. Kemudian hotel semua penuh. Kadang-kadang hubungin kita kan. Kita enggak apa-apa, semalam aja enggak apa-apa ke situ. Seperti itu. Nah, walaupun itu untuk menjaga ini aja sih, menjaga trust kita supaya hal itu akan selalu nanti akan ngubungin Bukit Besa lagi, siapa dari Bukit Besa juga kan kadang kan ini toh ada ini hostnya yang ini Pak ya, seperti itu. Memang host di Bukit Besa juga harus seperti Habib tadi, harus link sama kita. Makanya dulu selalu gini, apa dikatakan Bukit Besa sama kita harus sejalan. Kalau enggak ya enggak, kalau tamu ngomong kita enggak ya enggak gitu loh. Nah, itu.
Jangan sampai kita ngomong iya, sana iya, enggak gitu, supaya enggak, ini siapa sih yang benar, siapa sih? Iya Pak, benar-benar. Tamu juga sebenarnya kayak kurang nggak mau tahu ini pemilik properti, terus Bukit Pista itu manajemen, mereka nggak pengen tahu, dia cuma pengen nginep doang ya Pak. Saya juga kadang-kadang gini, terus terang aja Mbak, saya kalau ada tamu yang memang komplainnya komplainnya keterlaluan, kemudian menyerang personal, saya bisa nolak. Walaupun kayak apa, saya tidak butuh uang, saya bilang. Kalau memang itu sudah kalau sudah tidak wajar ya. Iya Pak. Kayak kita tidak dianggap gitu, seolah-olah dia yang punya uang, enggak, saya tidak mau. Saya sudah sama Habib juga, kalau memang gitu, ngapain kita? Udahlah, aja, batal gitu. Ya. Tapi Bukit Pista juga harus harus klop juga. Nanti kita tahu apa seperti ini, batal aja gitu. Supaya dia juga tidak seenaknya gitu loh. Ya, benar, uang bukan segala-galanya, kita juga kan selalu harus menjaga ini juga kan, menjaga ya persaudaraan. Saya selalu gitu Pak, di sini saya mencari uang. Kalau saya uang cukup lah, pensiun saya cukup saya Pak. Ini hanya untuk anak-anak aja, untuk belajar anak-anak, saya bilang gitu. Jadi silakan, ini sebetulnya rumah tinggal tapi tak pakai untuk kegiatan anak-anak biar belajar untuk cara berwira swasta, saya bilang gitu. Nah, itu baru agak reda dia. Tapi kalau ada yang marah-marah sampai menunjuk-nunjuk, kemarin sampai ada yang nunjuk-nunjuk sampai ini, ternyata juga terakhirnya dia tidak mau bayar juga toh. kelebihan itu, kekurangan itu, dia sudah dibilangin bahwa dia 3 kamar, dia minta lebih, merasa kamarnya kan ada yang kosong toh, minta marah dia, sampai nunjuk Habib, sampai dibilang kamu bohong, kamu pembohong, kamu apa gitu kan. Kalau sama kita nggak akan seperti itu, karena yang menghadapin Mbak Habib sendiri dan dia merasa mungkin ditekan dari atas sana, dia menekan kita, makanya saya bilang malam itu akan saya datangi juga, kalau perlu suruh keluar aja, saya bilang kalau seperti itu. Tapi coba diredam, udah mulai redam. Tapi ternyata terakhir review juga mulai mulai tidak bagus. Kemudian ternyata juga dia ya nanti saya bayar uang itu sama, tapi nanti nggak bayar juga dia kan gitu. Nah, seperti itu yang itulah satu problem yang memang ada memang, tapi juga harus kita antisipasi seperti itu. Mungkin jadi Bukit Pista juga harus tahu, mungkin ya banyak ya pengalaman seperti itu. Iya. Enaknya ya banyak, yang nggak enak ya ada. Nah, dulu terus terang aja, saya terus terang seperti dulu kita sama Monika dulu ya, Monik ya. Monik Bukit Pista. Monik itu tuh kenceng kita, Pak Suroso, kalau memang tamu enggak ini, ayo kita sama-sama kita ini. Kita enggak dihadapin, enggak mau kita juga. Dia kan juga. Iya Pak, gangsternya Bukit Pista ya dulu Pak. Ada gangsternya dia, jadi harus seperti itu Mbak. Orang-orang seperti itu harus ada gangsternya. Kalau emang kita nggak salah, kita nggak salah. Benar-benar. Iya. Kalau kita nggak salah ya. Intinya nggak mau bayar itu orangnya pasti. Ya. Banyak cerita. Jadi gini, kadang-kadang gini. Dia yang lebih galak daripada yang apalagi kalau peak season Mbak. Gini aja, peak season, kemudian dia seperti itu, kembalikan aja, nggak apa-apa. Dia akan susah nanti cari penginapan di Jogja itu. Iya. Nah, gitu loh. Itu juga nggak ini kalau memang dia membatalkan, kemudian dia pokoknya batal. Sebetulnya aturannya kan nggak dikembalikan. Tapi karena dia nekat, pokoknya aku mau minta, walaupun kembalikan secara ini aja, uang itu. Kan misalnya dia udah melakukan Airbnb tuh, kembalinya lewat ditransfer aja, mungkin bilang ini mungkin nunggu 3 hari lagi baru transfer balik atau gimana ya. Maksudnya jangan sampai kita yang kalau kita yang membatalkan ke Airbnb kan kita yang kena denda kan. Mungkin kita ntar bikin sistem kita mau batalin, tapi karena emang ada permasalahan tamu itu harus gimana. Mungkin dari kita bisa memikirkan itu sih. Seandainya nih misal dia udah bayar di Airbnb, udah terekap, terus dia datang, terus dia mau membatalkan, kan rata-rata nggak dibalikin ya, tapi kan berdampak pada review.
Nah, ketika emang dia mau batal, terus misal atau dari pemilik properti yang mau minta batal, itu harus dihadapin cara sistem pengembalian uangnya terus kayak gimana supaya nggak lewat aplikasi gitu. Jadi langsung kontak ke tamu, mungkin kembalian dari Bukit Vista langsung ke tamu atau gimana gitu, atau ada pemotongan administrasi kan mungkin nanti bisa. Saya juga kurang tahu sih kalau batalin gitu. Selama ini sih karena memang mau nggak mau kita harus terima ya, kita nggak pernah batalin karena kita bingung juga mau ngembalinya gimana, kan pasti semua sistemnya karena online kan. Iya Mbak. Jadi saya kurang tahu itu sih untuk pembayaran, karena memang dari properti selalu terimanya kan pasti beres ya, udah bersih gitu kan. Kalau mungkin ada problem kayak gitu, yang mungkin saya tanyain sih, gimana sih sistem pembayaran kalau misal ada tamu bermasalah, udah ada di tempat, terus terus mungkin kalau dari tamu kan mungkin nggak akan dikembalikan ya. Iya Mbak. Dari tamu minta cancel. Nah, tapi kalau misalnya dari properti kayak kami yang minta cancel karena mungkin dia kapasitas orangnya yang datang itu, ya maksudnya orang yang datang itu melebihi kapasitas itu kayak gimana. Kalau misalnya kita 25 orang ternyata yang datang, tapi kepake 15, kita nggak mau nerima nih, kan pasti kita harus mengembalikan uang kan, karena kita yang mau meng-cancel gitu. Itu harus kayak gimana, atau nanti solusinya gimana sih kalau terjadi kayak yang gitu-gitu sih sebenarnya. Entah dari properti yang mau batalin itu sistem pembayarannya kayak gimana, entah dipotong admin atau kayak gimana. Nanti kan perlu dibahas lebih lanjut tuh yang problem-problem seperti itu sebenarnya. Karena yang kebanyakan begini Mbak, orang kan coba-coba, kita mamanya bilang 10 orang, tapi abrok-abrok satu high age masuk semua. Nah, kita kan enggak, ini kan harusnya 10. Nah, gitu dah. Nah, seperti itu. Kalau dia nekat juga kan, walaupun ya mau extra bed segala macam, tapi tetap melebihin dari kapasitas. Kita kan juga nggak mau toh. Nah, nanti anunya di situ krusialnya. Jadi kita enggak akan kita terima. Saya tidak mau bahwa ini tidak sesuai dengan dengan yang dipesan di aplikasi gitu. Orang tuh kadang-kadang gitu, Pak. Jadi udah saya 5 kamar oke, 10 orang. Nah, sudah. Kan harganya kan lain kan, 10 15 kan lain toh. Nah, dia melakukan siasatnya di situ. Dia cuma nulis 10, padahal yang datang mungkin 15 gitu. 12 atau lebih. Iya, pernah Mbak ceritain ya Mbak, yang tamu di dalam Pinarak seperti itu. Terus kita kasih ada denda untuk per orang ya, maksudnya ada biaya mungkin ekstra per orang karena memang dia melebihi yang dipesan gitu. Jadi kelebihan orang yang datang dia harus bayar. Ternyata dia nggak mau bayar, ada yang kayak gitu sih. Dan itu nggak sekali 2 kali sih ya, kayak gitu ya. Beberapa kali pasti terjadi itu, kayak melebihi yang dipesan itu beberapa kali terjadi sih. Nah, itu sistemnya mau kayak gimana solusinya. Jadi kita kayak punya kesepakatan sendiri gitu kalau misalnya ada ini harus entah kita tetap kekeh nggak bisa dikembalikan, atau jadi kelebihan orang nggak boleh dimasukin ke properti atau kayak gimana gitu. Kalau entah dikembalikan, sistem pengembaliannya seperti apa gitu kan kita belum pernah dibahas ya. Iya Mbak. Ya. Kalau tamu yang batalin, misalnya sudah bayar, terus ada sistemnya sendiri sih dari Airbnb, di mana dipotong beberapa persen dan itu akan diberikan ke pemilik properti. Tapi kalau dari tamunya bermasalah, terus pemilik properti kurang nyaman, itu saya kurang tahu sih Mbak. Tapi nanti coba saya tanyakan ke tim Bukit Vista yang lebih mengerti. Nanti diskusikan lagi ke Mbak Afifa kalau udah tahu jawabannya. Oh iya. Kalau dari Patricia masih ada ya di sini? Iya Kak, masih ya. Kalau dari Patricia, ngerti nggak Pat, kalau misalnya ada tamu nih yang bikin masalah di properti dan kayak menentang house rule-nya properti lah gitu. Terus dari pemilik properti kurang nyaman, ada nggak sistem untuk pengembalian uang seperti itu, beberapa persen, atau bagaimana Pak, sepengetahuan kamu?
Kalau setahu aku sih itu masing-masing ikut tergantung ke platformnya ya. Kayak di Airbnb ada ininya sendiri, kalau di Booking.com ada sendiri, di Tiket.com ada sendiri. Tapi mungkin untuk pencegahan lebih lanjutnya, mungkin nanti kita bisa bikin guideline untuk guest, untuk calon-calon guest yang mau booking ke kita supaya lebih, ya kita udah tekenin dari awal deh, maksudnya ini tuh kita nggak boleh loh lebih dari segini. Terus ada house rules yang harus dipatuhi. Kita udah ngomong dari awal sehingga kalau misalnya emang nanti masih dilanggar juga, kalau kita komplain ke Airbnb harusnya kan lebih gampang gitu. Oke. Berarti kalau dari Airbnb itu misalnya ada sesuatu yang dilanggar sama tamu, kita bisa komplain ke Airbnb dan Airbnb nanti akan kasih sanksi ya ke tamu. Bukan kayak sanksi sih Kak, cuman maksudnya kan kayak kalau misalnya tamunya nanti udah bayar terus nggak taunya tidak sesuai ketentuan kayak gitu, kita kayaknya sih bisa deh bikin report ke Airbnb. Dan kalau misalnya setahu aku ya, kalau misalnya tamunya udah banyak kena masalah kayak gitu, harusnya ada penalti sih Kak. Oke. Penaltinya itu di peraturannya Airbnb atau Bukit Vista, kontraknya Bukit Vista untuk tamu? Oh enggak, dari Airbnb-nya. Biasanya sih kalau OTA platform-platform begitu. Jadi kayak kalau kita belanja di Tokopedia aja, terus kita kebanyakan nggak bayar, atau kita pakai Shopee, pay later-nya kagak bayar terus, itu kan lama-lama akunnya diblokir kan. Biasanya tuh platform-platform itu tuh ada peraturannya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak gitu, kita nanti bisa bantu, Bukit Vistanya kita bantu untuk file komplain ke Airbnb misalnya. Tapi untuk pencegahannya ya paling kita tekanin dulu nih ke house rules-nya untuk setiap potensial visitornya. Oke. Kalau di dalam Pinarak sama Amarta ada nggak Mbak house rule tertulis yang dibuat di properti? Misalnya nggak boleh gini, nggak boleh misalnya nggak merokok atau apa? Ada peraturan di dalam Pinara ada. Kita udah bikin peraturan. Tapi kan itu tidak dimasukkan di apa namanya, di depan itu loh. Di dalam rumahnya gitu Pak? Ada. Oh, ada. Tapi berpisah sendiri kan nggak tertera di situ antara yang kita peraturan di kita sama Bukit Vista itu. Udah pernah di aplikasi. Kita tuh nggak boleh merokok, nggak boleh merokok dalam ruangan, nggak boleh minuman keras, nggak boleh judi. Ada seperti itulah secara normatif adalah seperti itu kan. Nanti kalau terjadi apa-apa, kita sampai di situ. Apabila ada mamanya menggunakan barang terlarang, narkoba, kemudian ada sesuatu yang memang ada, kita bisa melaporkan, ada dilaporkan, kemudian ada polisi, ya sudah, itu tanggung jawab urusan tamu gitu loh. Nah, itu sampai di situ untuk menghindari seperti itu toh. Nah, itu sudah ada. Namun itu kemarin ada beberapa peraturan mengenai booking kamar. Mungkin Mbak Ros kemarin pernah kita diskusi, pernah ya? Iya, pernah Pak. Belum ditampilkan di online-nya. Oh, di listingannya. Informasinya ya Pak? Kalau itu kan hanya foto aja ya kemarin katanya. Ya. Nah, itu memang di awal itu memang seperti Mbak Patricia tadi, memang harus benar-benar tamu itu sudah tahu betul aturannya kayak apa. Kalau di dalam Pinara tidak boleh begini. Terus kalau kamar juga sesuai dengan pesannya gitu loh kan. Kalau 3 ya berarti untuk 6 orang gitu loh. Kalau 7 tetap 4 gitu. Seperti itu memang harus di depan gitu loh Mbak. Enggak harus nyari gitu loh. Itu yang memang harus diinikan. Jadi nanti benar-benar kalau umpamanya ada permasalahan antara owner sama tamu itu kayak apa gitu. Bisa nunjukin gitu. Ini loh aturannya seperti itu ya. Jadi tidak boleh ya, tamu raja, tapi kan owner juga. Iya, harus saling menghargai ya Pak ya, tamu sama. Dijadikan bukan raja gitu. Sebetulnya owner lebih dari raja kan. Kita
kita boleh nol kan gitu. Iya, yang milik rumah ya Pak. Dia punya uang, tapi kan kita punya properti juga. Kalau punya uang, tapi kalau nggak bisa masuk properti, malah jadi tuh di jalan kamu jangan. Kan gitu. Benar-benar, iya Pak. Harus saling menghargai lah pokoknya ya Pak. Iya. Gitu. Oke deh. Oke, Mbak Ratna mau tanya Mbak. Tadi kan Mbak Afifa ada kasih tahu kalau Mbak Afifa itu kan dari desain interior yang awalnya nggak ngerti apa-apa tentang penginapan, keramataman, hospitalitas. Kalau dari Mbak Ratna sendiri ada pengalaman dan tentang menerima tamu seperti itu Mbak sebelumnya? Oh iya, aku basicnya di perhotelan juga. Oh, basicnya di perhotelan juga ya Mbak? Di mana Mbak biasanya? Dulu-dulu. Iya. Aku tuh sebenarnya kerja di kapal, cuman lagi udah setahun ini udah berhenti. Oh, sama dengan yang ini ya, Mbak Mas apa namanya yang punya Bustamante, properti Bustamante, kapal pesiar. Mas Oh apa? iya. Oh itu sama kerjaannya. Oh kapal pesiar gitu. Oh oke. Oh beda perusahaan sih kita. Oh satu perusahaan. Beda. Oh beda perusahaan. Oh oke Mbak. Berarti udah ada pengalaman sama skill nerima tamu tentang perhotelan gitu ya Mbak? Udah. Oke. Oh ya Mbak. Sebelumnya ini Patricia mau pamit dulu karena dia ada mau ngajar nih, kegiatan ngajar siapa Patricia, anak-anak SD atau gimana? Iya aku ngajar anak SD gitu. Iya oke. Ya udah, terima kasih ya Patricia. Aku pamit duluan ya Pak, Mbak ya. Sekali-kali ngajar honor-honornya lah. Iya Patricia. Nanti aku ikut belajar dulu Kak. Lama. Oke, makasih Patricia. Ya, makasih Kak. Ya. Oke. Terus lanjut lagi ya Mbak Ratna, Pak Asuroso dan Mbak Afifa. Kan ini mau diadain edukasi. Menurut Mbak Afifa, Bapak dan Mbak Ratna, edukasinya itu mendingan kita buat kayak video gitu terus dikirimin ke WA-nya Mbak Afifa tentang tips-tips gitu. Atau kita adain sesi seperti ini, video call, terus kayak sharing presentasi cara membersihkan, merawat selimutnya atau bagaimana, kamarnya bagaimana, menurut Mbak Afifa mending gimana Mbak? Selama pandemi sih bisa. Iya sih, mungkin selama masih pandemi mungkin bisa sih kayak dibikin kayak mungkin PowerPoint atau apa ya, file-file yang itu dikumpulin jadi satu, jadi kayak e-book gitulah, semacam e-book gitu. Nanti mungkin bisa di-share ke properti yang butuh gitu kan, yang dia mungkin baru tahu, oh ini ternyata selama ini saya salah nih, mungkin cara cara masang spraynya harus kayak gini atau secara nerima tamu harus kayak gini. Jadi kayak mungkin ada dibikin kayak e-book gitu sih, modelan PowerPoint atau apa gitu ya. Oh, berarti lebih suka baca ya Mbak daripada nonton? Kalau misal video juga bisa sih, lebih interaktif. Video mungkin yang lebih kayak modelan di YouTube gitu kali ya, mungkin kayak reka ulang atau gimana ya, mungkin bagus juga. Cuman kalau dari dua sisi saling melengkapinya sih mungkin dua-duanya sih. Jadi secara tertulis itu ada, secara video juga ada gitu. Lebih terstruktur juga gitu. Okay. Bisa dibaca, bisa ditonton. Jadi ketika dibaca itu kan kadang kita lupa ya, kalau video kan mungkin ada yang kelewat gitu kan atau gimana gitu. Yang ditulis kan nggak akan kelewat, kayak ibarat resep. Kalau resep itu kan masih ada tertulisnya, ini berapa gram, ini ada hitungannya tuh tertera lah di tulisan itu. Nanti baru kalau misalnya cara masangnya untuk yang prakteknya nanti dari ini video, jadi kita tahu oh ini cara masaknya kayak gini, cara membersihkannya gini kan, itu dari video. Tapi kalau misalnya komposisinya berapa kan pasti kan dari tulisan ya, lebih ke kayak dari tulisan kayak gitu sih, lebih pastinya kan mungkin di tulisan harus. Tapi kalau misalnya
prakteknya kan mungkin dari video kayak gitu. Oh, oke Mbak. Berarti dan kalau bisa tulisannya itu yang kayak ada gambar-gambarnya gitu ya Mbak, Iya, biar kayak lebih apa namanya, hidup lah ibaratnya gitu. Soalnya beberapa properti ini kayak kami ngasih tips-tips gitu kan, pernah juga lewat tulisan. Males baca Mbak. Mbak Ros bisa bisa kita saran nggak? Mungkin boleh Pak. Mbak Kale juga Mbak Ratna Kale. Kalau kita seperti ini dari Bukit Vista beberapa properti kan sudah ada beberapa properti. Sebetulnya lebih bermanfaat kalau kita kayak ada kayak gini toh. Kayak pertemuan supaya untuk bisa share gitu loh. Bisa share. Kadang-kadang bisa gini karena kadang-kadang kan kita kalau pas peak season gitu kan mesti kalau ada orang yang mencari kan kita paling tidak akan rekomendasikan kita yang sudah kenal toh. Kalau dari Bukit Vista itu ada yang dikelola Bukit Vista itu beberapa properti bisa satu perkumpulan satu perkumpulan komunitas Bukit Vista Community Jogja. Nah, komunitas Jogja Bukit Vista gitu nanti. Iya Pak. Kalau udah PPKM ini bisa online, tapi kalau nggak PPKM kita bisa kapan sekali-kali ketemu. Iya. Nanti bisa share apa sih yang perlu kita sharing informasi ya Pak ya. Nanti kan kadang-kadang kan, wah saya penuh nih di sana aja, umpamanya saya penuh, ini saya nih dulu orang wah dari Amarta sana ada gitu lewat Bukit Vista kan gitu kan bisa. Iya benar Pak. Kali ada Mbak Kali aku ada tamu 10 orang gimana ya? Oh ada di kosong di mana di dalam Pinara gitu. Mungkin ada lagi di sana. Nah, gitu. Jadi momennya kapasitas kita tidak bisa tampung, kasihkan ke sana. Sampai yang kira kecil kasihkan yang kecil gitu loh. Iya. Kadang malah dari properti itu sendiri. Misal kayak saya dapat tamu, tapi saya nggak bisa nampung. Tapi ternyata offline, bukan dari Bukit Vista nih. Mungkin saya bisa lempar lewat grup itu gitu. Saya lempar ini saya ada tamu, siapa yang bisa nerima. Mungkin dari properti-properti lain bisa mau ngambil tamu itu gitu. Jadi nggak harus lewat Bukit Vista, mungkin dari properti itu malah jadi tempatnya buat ada tamu yang saling ngeling gitu loh, Mbak. Gitu sih. Iya, Mbak Afifah. Oke. Berarti perlu dibuatkan grup gitu ya, Mbak? Grup WA misalnya ya untuk teman-teman partner-partner Jogja. Ya. Nanti bisa WA, nanti terus kapan-kapan kita coba seperti ini, Zoom meeting seperti ini, saling berkenalan. Oh, Pak Mbak Rati di sana, ini di sana lama-lama. Oh ya kapan-kapan. Jadi tahu ya Pak ya. Saling kenal lah. Jadi nanti aku punya tamu begini, oh harusnya begini gitu loh. Aku jadi punya seperti ini harus begini gitu loh. Pengalaman yang properti udah pernah itu bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu. Iya, bisa sharing informasi. Iya. Sama mungkin kayak komplain-komplainnya tamu yang dihadapin Mbak Afifah, yang mungkin dihadapin sama Mbak Ratna nanti di depannya kan jadinya tahu ngadapinnya gimana. Iya. Ngadapinnya gimana. Iya, seperti itu. Oke, benar juga. Oke deh Mbak. Dari Mbak Ratna, kalau Mbak Ratna sendiri setuju nggak Mbak kalau edukasinya seperti yang dibilang Pak Suroso? Setuju. Ya. Edukasinya mending ini aja sih Mbak, Zoom meeting gini, tapi bikin PowerPoint atau apa, nanti mungkin ada yang presentasi PowerPoint-nya gitu, mungkin minggu ini bahas apa, bulan ini apa, kayak gitu sih, per bulan aja kita kayak ketemu sekalian, ada materi sedikit, kayak gitu, jadi nggak semua yang dibahas, mungkin dibikin modul-modul gitu sih Mbak, atau video, mungkin ini bulan depan video ini, jadi nggak apa namanya, jadi tiap bulan tuh ada materi lah gitu, ada materi. Ya penting banget pokoknya ya Mbak edukasi seperti itu ya. Edukasi sekaligus serawung sama partner-partner juga. Jadi nggak kayak anak kuliahan, tapi ada materi lah yang. Iya, serawung online ya gitu. Oke Mbak, sip deh kalau gitu. Terus boleh tanya lagi Mbak untuk yang tingkat hunian tamu bulan April sampai Juni di dalam Pinara kira-kira memuaskan atau enggak Mbak? Antara 1 sampai 5. Huniannya? Iya, hunian tamu, bookingan tamu ke dalam Pinara.
Oh, ini kan enggak ada sih Mbak kita. Berarti nggak puas sama sekali ya Mbak? Selama pandemi nggak ada yang puas Mbak. Iya. Oh, saya jadi keingat Mbak Afifa, Mbak Ratna juga Pak Suroso, yang pas dibilang tadi perlu nih kayak satu grup Jogja sharing-sharing. Kemarin kan saya bikin sharing session juga sama Nusa Penida. Mereka juga saling sharing kan, ngasih solusi. Mbak Ros bilangin ke Bukit Vista, ini kan properti di Nusa Penida itu nggak jauh-jauh. Jadi mereka pengennya tamunya nginap sebulan. Tapi kalau nginap sebulan di satu properti itu bakalan bosan. Jadi mereka bisa keliling gitu. Mereka sendiri nyaranin kan. Jadi mending Mbak Ros seminggu di saya, terus minggu kedua di properti ini di Wayan, terus minggu ketiga di propertinya ini. Jadi kayak biar tamunya nggak bosan gitu di Nusa Penida. Itu sih emang penting juga sih kayak sharing-sharing gitu. Iya. Sama teman-teman. Memang kalau sebulan ya penuh. Iya, bosan gitu ya Pak ya. Oke. Terus ada masukan nggak Mbak untuk ya memang ini pandemi PPKM, cuman apakah ada masukan untuk Bukit Vista supaya tetap setidaknya dapat tamu lagi tuh 1 atau 2 untuk dalam Pinarak, untuk Amarta gitu. Mungkin kalau misalnya dari Bukit Vista sendiri bisa nggak sih masuk ke suatu apa ya kayak mungkin bekerjasama sama perusahaan atau kerjasama sama instansi tertentu yang emang dia suka ada jadwal kan rutin di Jogja, mungkin bisa menawarkan gitu kalau misalnya dia butuh penginapan. Harga khusus Mbak kalau. Iya, harga khusus. Jadi gini Mbak Ros. Iya Pak. Jadi gini, Bukit Vista kalau ada apa namanya ada kerjasama sama instansi, sama perusahaan, sama apalah yang ini, kalau dia ada keperluan untuk karyawannya langganan gitu loh, dengan harga spesial bisa nanti dikasihkan ke kita gitu. Namanya dari perusahaan sana hanya ada 2 yang ini nanti punya Mbak Ratna kan bisa satu ada apartemen sini. Namanya ini untuk ada meeting beberapa ada 6 atau 7 orang ke dalam Binara gitu loh. Nah, jadi yakin supaya bisa kerjasama sama instansi kemudian perusahaan yang seperti itu, karena perusahaan juga sekarang kan menekan kos kan, tidak mungkin ke hotel toh. Nah, gitu loh. Iya. Ya walaupun nanti ini harus sama makannya, ya kita sediakan makannya, tapi juga sesuaikan dengan harganya gitu loh. Gitu. Bisa agak lebih pangsanya itu lebih bagus, Mbak. Jadi tidak hanya melulu pariwisata, juga instansi dan perusahaan. Biasanya ini loh yang kayak mau riset-riset mungkin dari lembaga apa gitu, dia butuh apa penginapan yang mungkin dia nggak kos tapi terlalu lama, maksudnya kalau kos 1 minggu 2 minggu gitu kan, mungkin kalau di hotel kosnya jadi gede, tapi mungkin di di penginapan yang apartemen atau apa kan mungkin paket 2 minggu dia bisa nginep di situ dengan harga spesial kayak gitu yang kayak malah ada sih kayak punya temen itu tuh ada dia kayak yang nginep itu kayak modelan ngekos gitu sih, tapi dia bukan nggak sebulan, jadi ngekos juga kurang, secara fasilitas kurang, tapi kalau misalnya dikasih di penginapan dengan yang kayak gini kan dia lebih nyaman gitu kan, misalnya 2 minggu atau 3 minggu, mungkin dia ada kayak riset atau kerjaan yang lebih dari seminggu gitu, nanti kan bisa juga. Orang yang kerja kayak gitu sih, itu ada sih yang kayak gitu. Dia kayak untuk di Jogja misalnya 2 minggu atau dia ada acara apa kayak gitu, ada sih bagian kayak gitu untuk riset atau apa. Apalagi yang deket kampus itu kan biasanya ada tuh ya sama kampus. Pokoknya orang training, Mbak. Orang training dari perusahaan itu, kemudian karena dia dikasih allowance-nya, uang dinasnya itu sekian. Nah, itu dia akan milih kalau di hotel
ini loh, kalau di penginapan ini, tapi fasilitas hampir sama. Kemudian dia akan milih, sudah saya di sini karena kelebihannya bisa dipakai dikasihkan karyawan itu gitu. Biasanya seperti itu, Mbak. Iya Pak. Namanya di hotel 100. Penginapan 50. Yang 50 itu terserah karyawannya itu untuk apa? Oleh-olehnya untuk gitu. Dia akan menarik, Mbak. Oke Pak. Ya, seperti perusahaan yang ada training ataupun kayak ada kegiatan rapat-rapat gitu ya, Mbak. Rapat, ada survei, ada apa gitu. Biasanya kan kalau dekat kampus kan ada kerjasama perusahaan sama kampus. Makanya kalau kerjasama dia namanya, kalau dia perlu riset atau koordinasi mengenai ada riset yang ini, ya, terus dia agak lama, gitu. Bisa berdua, bertiga itu nanti, yang dekat UGM, pastikan Mbak Ratna itu kan ada apartemen yang untuk 3 juga kan nyaman gitu. Fasilitasnya ada kolam renang, ada ini gitu. Kalau rame-rame gitu, lebih dari 2 atau ini kita bisa lempar ke tempat kita yang kamarnya juga bisa. Di situ untuk meeting juga bisa. Kalau untuk training juga nanti kita kasihkan di kafenya itu, kita desain untuk iya, sambil ngopi, sambil rapat ya Pak. Mantap berarti. Gitu. Insya Allah lah nanti Pak, kalau misalnya udah nggak pandemi, nanti mainlah saya ke tempatnya Mbak Afifah sama Pak Suroso. Iya, sambil cerita-cerita. Kita tunggu Mbak Ratna. Iya. Sharing nanti kita biar makin banyak saudara. Iya Pak, benar Pak. Iya. Oke. Terus kalau dari Mbak Ratna, ada nggak Mbak masukan yang mungkin kira-kira dari Mbak Ratna untuk kayak supaya ada tamu lah gitu di Amarta gitu sama dalam Kinarak untuk Bukit Pista apa yang mungkin kita lakukan? Bisa lebih dipromosikan yang work from home sih untuk sekarang ini, karena unit juga udah ready untuk work from home. Iya Mbak, udah dipersiapkan ya Mbak kemarin ya. Siap Mbak. Oke, terus sama juga ya Pak dengan manajemen pendapatannya. Selama ini kinerja manajemen pendapatannya Bukit Pista, apakah juga kurang memuaskan karena tamu nggak ada? Ini sebenarnya kalau saya belum tahu. Kalau ditanya situ jelas mesti mau nggak ada pendapatan kok gimana puas kan gitu toh selama pandemi. Karena data ya, ini berdasarkan data. Kecuali nggak pandemik, terus ini wisata banyak sekali ini banyak ya kalau nggak ada yang masuk itu ya bisa mengatakan puas tidak puas. Kalau gini ya gimana ya saya bilang puas ya. Puas ya nggak ada pasien nggak ada pasien. Iya, nggak puas berarti emang nggak puas Pak. Iya. Bukit Pista juga nggak puas karena pandeminya juga PPKM lagi. Pendapatan kan nggak puas juga toh. Iya Pak, benar. Karena kan kita satu gitu kan Pak. Iya, kalau nggak ada kamu kan nggak ada pendapatan juga sama. Iya benar-benar. Oke Pak. Terus ini Pak mau tanya Mbak Afifah. Jadi kan selama pandemi ini kan dilakukan online hosting. Saya juga ada pernah ceritakan kemarin waktu ke dalam Kinarak. Jadi kayak nerima tamunya itu lewat video call. Padahal sebelum pandemi itu datang ke properti nerima tamu. Nah, tapi mau tanya nih pendapat Pak Suroso sama Mbak Afifah yang pernah tamunya selama pandemi datang ke dalam Kinarak, apakah online hosting seperti ini, video call seperti ini sama chat tamu itu memuaskan menurut Mbak Afifah dan Pak Suroso pelayanan tamu seperti ini secara online? Kalau itu saya nggak tahu ya komunikasinya gimana, soalnya yang saya tahu emang berhubungan sama hostnya langsung. Cuman kan saya nggak tahu dia video call atau enggak sama tamunya, kan saya nggak tahu. Dari sayanya ya, saya nggak tahu si hostnya itu apakah video call sama tamunya pas datang atau enggak, itu saya nggak tahu. Terus apakah dia memantau tamunya, mereka saya nggak tahu karena emang yang
tahu ya saya cuma nerima tamu saat tamu itu ada di properti gitu. Jadi kalau masalah online nggak online saya nggak tahu gitu. Itu mungkin bisa malah yang menilai harusnya yang dari Bukit Vistanya sendiri sih, yang rekan-rekan yang tahu, yang bisa nanya gitu, kamu udah ini udah video call belum, atau bukti video call-nya apa kayak gitu. Oh, ini ada panggilan, mungkin di capture, oh dia udah kerja nih, maksudnya udah ada panggilan jam sekian gitu, dia udah ngubungin tamu atau ngechat tamu duluan atau gimana, kan berarti kan ada bukti fisik ya, maksudnya dari screenshot atau foto itu. Tapi kalau misalnya dari pemilik properti kan nggak akan tahu dia menghubungi siapa kalau si host nggak ngomong ke yang pihak properti, kan nggak mungkin kan nanya ke tamunya, tadi udah dihubungin, udah di video call belum, terus ngechatnya gimana, kan nggak mungkin kita tanya ke tamunya. Mungkin sisi Bukit Vista sendiri sih dari yang tim harus ECR-nya ya, dari pelayanan tamunya ya Mbak. Jadi kita punya tim reservasi online, tapi mungkin nanti perlu memang transparansi dari tim Bukit Vista. Gimana sih cara komunikasinya, pemilik properti juga pengen tahu kan Mbak, ke tamunya gimana secara online, supaya dari Mbak Viva juga bisa nilai, oh ternyata tamunya senang-senang aja online, atau ternyata nggak suka online gitu ya Mbak. Ya, jadi kita nggak bisa menilai sih dia suka atau enggak, karena kita juga nggak tahu komunikasinya seperti apa gitu. Tapi ada masalah nggak Mbak selama ini dari tamu selama pandemi? Gini Mbak Ros, ya, jadi Pak. Sekarang tamu itu yang perlu memang dari kemarin yang pandemi ini kan hanya lewat online kan. Online itu kadang-kadang tamu itu kan berubah-ubah ya. Kadang katanya datang jam 2, udah enggak ada lagi, enggak ada komunikasi lagi. Udah jam 2, kita jam 1 udah nunggu. Udah kita siapin semua. Jam 2 enggak ada komunikasi lagi. Kita mau nelpon tamunya kayak apa, dari Bukit Vista tamunya gimana? Oh, ditanya lagi, oh ini tamunya jam 7, kita pulang lagi. Habis jam 7 ke situ nggak ada lagi, nanti malam. Kan kayak begitu kan jadi begitu kita sedang pulang, tamunya sudah di depan, udah nggak mau akan masuk, nunggu kita lagi. Seperti itu kan jadi apa namanya, jadi nggak enak gitu loh. Dia tahunya dari Bukit Vista kan, hostnya Bukit Vista toh. Nah, ditanya, Bapak ini ya? Oh, saya yang punya, saya ownernya. Ternyata dari Bukit Vista sudah apa namanya, hostnya tadi yang menghubunginya, seperti itu. Oh iya, Mbak Ratna, terima kasih Mbak Ratna ya sudah bergabung sama kita. Oke, ya nanti tak bilang terima kasih. Iya Mbak, iya Pak Suroso, berarti perlu ini berarti ya, apa namanya, lebih baik secara langsung untuk hostingnya gitu berarti ya Pak? Ya sebetulnya sih seperti itu. Jadi kita kepastian itu kalau kita bisa akses ke tamu ya, itu bisa kita ini. Jadi tamu itu hubungin kita, Pak saya mamanya kalau ada dia cancel gitu, saya cancel, nanti akan datang jam sekian gitu. Nah, jadi kita memang siap-siap toh. Tapi kalau lewat Bukit Vista kadang-kadang apa namanya miss gitu loh. Gimana? Kalau dulu kan memang kita grup kan, begitu ada tamu itu kita grup. Jadi di mana kan sudah apa namanya sudah tahu gitu loh. Itu lebih baik tadi kepencet lift. Oh iya Makasih ya Pak Suroso, Mbak Afifah. Iya, makasih Mbak Ratna udah join ya Mbak. Udah ada acara keluarga ya Mbak. Oke. Ya, mari Mbak. Siap-siap dulu. Iya. Makasih. Matur nuwun Mbak. Nanti ketemu lagi di komunitas Mbak. Iya. Nanti ketemulah sama Mbak Ratna lagi ya Pak. Nanti main ke dalam Tinarak ajak Mbak Ratna. Oke deh. Berarti kalau untuk nilai yang dikasih untuk online hosting ini kira-kira berapa Mbak sama Pak Suroso? 1 sampai 5. 3 lah masih yang. 3 ya, karena masih belum ngerti juga ya Mbak. Oke deh, siap kalau gitu.
Ini Pak, Mbak Afifah sama Pak Suroso join Facebook group nggak Pak, Mbak? Facebook, kemarin udah di ini belum ya? Lupa. Oh belum, belum pernah lihat ya berarti Mbak? Belum, kalau Facebook belum sih. Oke, ya. Nanti saya coba invite Mbak Afifah sama Pak Suroso ya. Kira-kira kalau untuk Facebook group gini, misalnya nanti join, entah Pak Suroso atau Mbak Afifah, konten-konten Facebook group seperti apa sih yang Mbak butuhkan untuk sebagai pemilik properti dari Bukit Vista? Apakah informasi, kayak contohnya ini nih, Facebooknya. Ini ada kayak tren wisata, vaksinasi ke Amerika Serikat, terus tentang hari-hari raya seperti ini, ucapan hari raya, atau di sini ada kayak tips-tips rekomendasi wifi yang tercepat, misalnya di Bali sama di Jogja gitu-gitu. Nah, tapi kalau dari Mbak Afifah, ini kan ada berbagai macam konten. Yang paling dibutuhkan sama Mbak Afifah sama Pak Suroso sebagai pemilik properti, itu konten seperti apa Mbak yang kira bermanfaat? Ya info-info sih, info-info terbaru mungkin ya. Kayak apa sih namanya, mungkin properti lain mungkin dia ngasih apa di propertinya yang bikin iya. Dia sharing gitu ya Mbak, sharing dari properti lain, ngapain aja untuk propertinya. Ngapain aja sih misalnya di selama pandemi ini si properti misalnya ngapain aja sih, mungkin lebih menginspirasi gitu sih kali. Oh, mungkin saya bisa ngelakuin itu juga kali di properti saya sendiri gitu. Oke. Berarti dilakuin kayak vlog atau dia sharing sendiri? Lebih kayak sebenarnya lebih menarik tuh kalau vlog. Dan itu tuh vlog sih, kayak vlog gitu, kayak lebih ke keseharian atau apa gitu, lebih orang lebih pengen lihat gitu video-videonya mungkin ya. Tapi mungkin kalau misalnya ya yang Kak Arus bilang juga, kalau cuman mungkin tulisan-tulisan mungkin orang jadi bosan kali ya baca. Tapi kalau misalnya kalau konten sosial media itu kan orang lebih suka nonton ya, nonton yang ringan-ringan, tapi ada intinya gitu loh. Bisa kayak mendorong properti lain ngelakuin yang sama gitu ya. Iya. Kayak ada sih kemarin itu vlog dari Pak siapa ya, Pak Yudi dari Despacito Bali. Jadi pandemi itu dia lakukan, selama pandemi dia lakukan kesempatan untuk renovasi gitu Mbak. Gimana ya? Ada kemarin. Iya, saya coba cari ya Mbak. Mungkin pernah lihat atau belum? Kayaknya pernah nonton deh yang kalau di YouTube pernah deh kayaknya yang dari Iya, yang Pak Yudi yang renovasi itu ya. Apa namanya? Vilanya ya. Iya, Despacito. Oh iya Pak, Despacito Bukit Vista. Nah, yang ini. Ya, itu kan menarik tuh si. Oh, iya. Jadi yang seperti ini kayak menarik ya, Mbak? Ya, lebih menarik kayak gini. Jadi kayak kita pengen juga gitu. Jadi kayak, aduh pengen juga nih renovasi gini. Ada terinspirasi juga gitu dari. Iya. Oh, bagus nih propertinya sih Bapak. Mbak harus bikin vlog juga ya, Mbak, nanti di dalam Pinarak ya. Masalahnya dalam Pinarak belum sebagus ini. Ya, maksudnya kayak update, ngapain aja di Pinarak. Kafenya juga bagus loh, Mbak. Itu perlu dipromosikan juga itu nanti di video. Masih jauh lah, kalau ini bagus banget ada kolam renangnya. Di Bali bagus-bagus ya, bersaing. Bara, saya dulu ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Makasih banyak ya Pak Suroso. Oke. Mungkin yang terakhir Mbak, dari Mbak Afifah ada masukan lain nggak untuk Bukit Vista, feedback lain? Mungkin sekarang apa sih namanya, dibalik aja sih Mbak, kadang kan kita kan dari Bukit Vista kita nilai Bukit Vista, mungkin kita juga perlu penilaian dari Bukit Vista sih sebenarnya. Oke, perlu penilaian dari Bukit Vista untuk kayak yang ini tadi berarti ya Mbak, program
quality inspection-nya. Ya. Siap. Nanti saya juga kita punya ini juga, punya nilai juga, nggak cuman ke Bukit Vista, tapi Bukit Vista juga punya nilai ke properti gitu. Iya, mantap loh. Emang Mbak Afifa nih kritis banget. Masa, iya bener juga kalau saya juga gitu. Masa kalian terus yang minta nilai, kami juga pengen dinilai gitu. Iya, mungkin nanti jadi kayak kalau misalnya bikin lebih semangat tuh kayak misalnya seproperti Jogja itu nanti mungkin ada reward ya, misalnya yang paling bagus nilainya siapa, mungkin dapat reward apa, itu kan lebih dalam setahun kan, tahun 2021 kan itu bikin properti lain jadi kayak semangat gitu loh. Jadi kayak ini terapa gitu. Kayak yang ini berarti Mbak, jadi kami tuh ada kayak transformasi partner, misalnya kayak mau diajak untuk training dan lain-lainnya, terus mau diajak untuk apa ya namanya, saling ngasih review untuk di Google itu bintang 5. Nah itu kalau transformasinya bagus, partnernya dikasih kayak awards-nya lah gitu, sebagai partner yang legacy, yang sudah bagus lah gitu. Dan harusnya jelasin ya Mbak, itu yang seperti apa, yang bagaimana, dan bagaimana partner lain bisa melakukannya, gitu ya Mbak? Iya, tapi kan itu kan edukasinya kan mungkin cuma di sosmed itu. Kadang kan kita nggak buka ya Facebook atau apa. Mungkin lebih kayak ke nanti kalau misalnya dibikin apa komunitas grup gitu kan lebih enak kan. Kayak orang kan pasti lebih sering buka WA, lebih WA grup mungkin daripada mungkin kalau Facebook cuma beberapa orang aja yang gitu. Kalau lebih apa ya, meluas ya. Semua orang buka kali ya kalau WA grup gitu. Mungkin nanti di grup itu oh ini kita mau ngadain ini nih, tahun ini mau ngadain penilaian gini. Jadi kan semua properti itu semangat buat melakukan sesuatu untuk propertinya gitu. Oh ini mau ada penilaian dari biasa, mau di rank mau bikin ranking gitu, atau penilaian ini penjurian atau gimana evaluasi, nanti mungkin yang dapat sampai tingkat 1, 2, 3 aja, yang lain nggak usah disebutin. Jadi kan lebih apa namanya, yang ranking 1, 2, 3 siapa sih yang terbaik. Nah nanti dari 3 itu bisa share gimana sih dia kok bisa jadi yang terbaik itu kenapa, di-share ke apa namanya, ke properti yang lain. Oh dia kayak gini, kenapa dia dapat yang paling bagus sih penilaian. Iya. Mungkin diwawancarai kenapa bisa seperti ini, apa aja yang dilakukan gitu-gitu ya Mbak. Iya, berdasarkan penilaian itu kan dari Bukit Vista tuh menilai dari seluruh Jogja, misal yang paling bagus tempatnya atau pelayanannya atau fasilitasnya, mungkin nomor 1, 2, 3 siapa, terus dari 3 itu nanti bakalan diwawancara sama Bukit Vista kenapa bisa jadi yang paling bagus tuh se-Jogja misalnya, atau enggak se-Bali, kenapa ini jadi yang paling bagus. Mungkin nanti tahun kedua bisa bersaing tuh antara properti A, B, C dan yang lain, atau ada properti yang baru masuk mungkin dia akan ini aku bisa ini nih, bisa apa namanya, renovasi atau melakukan yang lebih baik lagi gitu. Untuk jalan bagaimana menginspirasi yang lain buat apa namanya, lebih peduli sama propertinya. Itu sih. Ya benar Bang, maksudnya. Iya. Jadi nggak gitu aja, tiap tahun ada berkembang lah dari segi kayak komunitas kan memperluas jaringan ya. Kalau kita satu komunitas tuh memperluas komunitas kita tuh, memperluas jaringan kita juga gitu. Jadi nggak terpaku selalu Bukit Vista yang dapat tamu nih, tapi kalau kita kompak satu komunitas semua, itu bisa bikin jaringan sendiri kita. Jadi tamu tuh lebih luas lagi nanti jaringan. Apalagi mereka yang punya pelanggan masing-masing kan. Iya benar. Apalagi kan Mbak, kalau misalnya nih ada partner di Bali, terus tamunya nanya-nanya, aku pengen ke Jogja nih, kenal nggak sama pemilik properti di Jogja? Ya pasti bakalan ada rekomendasi dari teman-teman sendiri sih di komunitas itu. Benar-benar. Ya Mbak, benar banget untuk itunya. Jadi kayak perlu dilakukan award ini, motivasi bersaingnya bukan untuk kayak bersaing untuk gimana ya dapatin tamu, tapi untuk supaya meningkat kualitasnya gitu ya. Ya kualitasnya, iya betul. Bersaingnya tuh kita bersaing bukan buat saling ngejelek-jelekin, bukan ya. Saling gimana sih biar sana gitu, biar kayak mendorong satu sama lain untuk bertumbuh. Ya,
untuk tumbuh bareng-bareng gitu, bukan menjelek-jelekan properti yang lain, enggak ya. Maksudnya menginspirasi propertinya buat dia bisa lebih baik gitu. Iya. Seperti yang Tujuan Mbak Afifah lakukan tadi ya. Iya. Yang Mbak Afifah lakukan tadi sama Mbak Ratna, Mbak Afifah sharing gimana sebagai partner yang sudah bisa dibilang udah ada lebih dari setahun kan untuk ngurus properti. Terus Mbak Ratnanya sebagai masih merasa, aduh aku nih masih baru, tiba-tiba PPKM itu kan kayak galau sendiri. Terus ada jaringan ternyata Mbak Ratna pengen sharing-sharing dengan Mbak Afifah dan Pak Suroso. Kan dia jadi punya semangat lagi gitu loh. Iya bener juga ya. Sepi itu sebenarnya nggak masalah sekarang sepi karena emang keadaannya lagi seperti ini. Tapi ketika dia nanti sudah kondisi udah baik, mungkin dia bakalan lebih maksudnya lebih udah dapat komunitasnya nih. Jadi tinggal jalan aja gitu. Dia udah dapet jaringannya gitu. Jadi udah nggak perlu nyari lagi. Dia udah punya jaringan yang luas. Gitu. Iya, mau sharing-sharing gitu kan, Mbak Viva, misalnya kayak Mbak Viva, aku lagi ini nih kurang pede sama propertiku karena gini-gini. Terus dari Mbak Vivanya kalau misalnya ada saran sama solusi bisa dikasih tahu gitu-gitu ya Mbak. Ya udah. Ini jadi masukan yang bagus banget sih untuk komunitas Bukit Vista. Dan nanti aku jadi terinspirasi juga untuk bikin sesi nggak cuma Jogja tapi juga dari Bali. Jadi nanti dari Bali ya. Pengen kenalan teman-teman properti yang di Bali, saya juga pengen tahu. Mungkin yang di Bali mungkin lebih ini lagi ya, maksudnya propertinya bagus-bagus kan karena Bali bersaing banget kan. Jadi di Bali tuh gini-gini kok bisa bagus ya, gini-gini. Dia gimana sih cara mungkin di Bali lebih karena mungkin turisnya turis mancanegara kan. Jadi mungkin dia lebih prepare gitu dibanding kita yang di Jogja. Mungkin yang di Jogja mungkin masih seadanya, tapi ketika kita ngelihat yang di Bali prepare-nya lebih bagus, kita bisa belajar dari yang di Bali. Gitu sih. Ya, bagus Mbak. Ya udah deh. Kalau gitu, makasih ya Mbak. Ini masukannya aku nggak cuma simpan untuk diriku sendiri, aku diskusikan. Dan pastinya nggak cuma didiskusikan, tapi juga akan diimplementasikan pelan-pelan nanti. Ya udah. Itu aja Mbak Afifah, makasih banyak buat waktunya, terus masukan-masukannya. Nanti aku kabari kabar-kabar selanjutnya, misalnya ada acara, sama request-nya dari Mbak Afifah tadi, seperti yang promosinya ditingkatkan lagi, sama yang request lainnya lah, gitu. Nanti aku tonton lagi videonya untuk nyatat poin-poinnya juga. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak. Ya. Mari Mbak.